Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan dari Universitas Indah Prasta PGRI, program pendidikan sejarah. Kayak di sini saya akan membahas tentang materi kelas 11 sejarah peminatan, yaitu tentang akar-akar demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Kayak kita akan lihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia sepanjang sejarahnya sampai dengan sekarang. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya di masa kini. Nah, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami mengenai akar-akar demokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah menyusun, mengumpulkan, dan menganalisa informasi yang didapatkan tentang akar. Baik, selanjutnya di sini silakan kita amati gambar dan cermatilah gambar ini. Ini adalah gambar mengenai Kongres Sumpah Pemuda kedua yang sangat berkaitan erat dengan akar-akar demokrasi, karena dalam Kongres Sumpah Pemuda kedua ini adalah bagian kedua terpenting dari akar-akar demokrasi. Nah, kenapa Kongres Sumpah Pemuda termasuk dalam akar-akar demokrasi? Karena pada masa ini kaum intelektual terpelajar pada masa itu sudah mulai berkumpul membuat organisasi untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Dan akar-akar demokrasi di Indonesia itu terbagi menjadi 3 tahap lahirnya dan munculnya demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah bentuknya Volkskrant pada tahun 1918 oleh pemerintah kolonial Belanda. Volkskrant ini adalah badan atau parlemen yang didirikan oleh Hindia Belanda untuk mengakomodir pemerintahan Hindia Belanda yang memang pada saat itu sudah diisi juga oleh bangsa Indonesia, salah satunya organisasi Sarekat Islam. Yang kedua adalah Kongres Sumpah Pemuda pertama dan kedua. Kongres Sumpah Pemuda pertama dan kedua ini menjadi bagian terpenting dalam lahirnya akar demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah petisi Sutarjo 15 Juli 1936 yang merupakan bagian terakhir dalam lahirnya demokrasi di Indonesia, karena pada saat petisi Sutarjo tersebut Sutarjo menginginkan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. Selanjutnya, periodisasi demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan yang terakhir adalah demokrasi di era reformasi. Oke, selanjutnya di sini akan kita bahas tentang demokrasi liberal yang dimulai pada tahun 1949 sampai 1959. Ciri-cirinya yang pertama adalah menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusinya. Yang kedua, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu titik sehingga membuat proses pengambilan keputusan lebih lambat. Yang ketiga, keputusan didasarkan pada suara mayoritas. Dan yang keempat adalah kekuatan atas kekuasaan terhadap negara terfokus pada parlemen. Kekuasaan demokrasi liberal sendiri diakhiri dengan dikeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang sekaligus mengawali demokrasi terpimpin yang diawali tahun 1959 sampai 1966. Ciri-ciri demokrasi ini adalah yang pertama, arti kata pemimpin dalam sila keempat diartikan sebagai demokrasi harus dipimpin oleh seorang presiden. Yang dimana pada saat ini Presiden Soekarno itu berdiri sendiri karena Wakil Presiden Bung Hatta itu sudah mengundurkan diri pada 31 Desember 1956. Yang kedua, kekuasaan Soekarno menjadi sangat besar karena beliau menjadi presiden seumur hidup, lalu menjadi panglima besar angkatan bersenjata dan menjadi panglima besar revolusi. Dan terakhir, Indonesia condong ke blok timur, yang akhirnya Bung Karno mengeluarkan ajaran yang disebut dengan Nasakom atau nasionalis, agamis, dan komunis. 3 ideologi ini merupakan ideologi besar di Indonesia pada saat itu yang ingin digabungkan menjadi satu oleh Bung Karno atau pada era demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila atau era Orde Baru. Demokrasi Pancasila ini mulai tahun 1966 sampai 1998, di mana demokrasi Pancasila ini dipimpin oleh Bapak Soeharto. Demokrasi Pancasila ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi, yaitu Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan yang dimulai tahun 1971 sampai dengan terakhir tahun 1996. Yang ketiga, adanya peran kelompok kepentingan. Yang keempat, adanya penghargaan atas HAM serta pelindungan hak minoritas. Yang kelima, demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah, terutama permasalahan negara.
dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai rujukannya. Dan yang keempat adalah demokrasi reformasi atau demokrasi yang dimulai dari reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada era demokrasi ini, ciri-cirinya adalah pertama, pemilu lebih demokratis, dibuktikan dengan pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai, dan bahkan tahun 2004 Indonesia berhasil memilih presiden secara langsung. Yang kedua, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Artinya, pada masa ini otonomi daerah sudah berkembang luas, tidak lagi sentralistis. Yang ketiga, pola rekrutmen politik sangat terbuka. Yang keempat, hak-hak dasar warga negara sudah terjamin sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Secara kesimpulan, perkembangan demokrasi di Indonesia ini sangatlah panjang, dan faktor utama dari lahirnya demokrasi di Indonesia ini muncul karena lahirnya golongan intelektual seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya yang akhirnya melahirkan sebuah sistem demokrasi yang sampai saat ini kita gunakan, yaitu sistem demokrasi Pancasila. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, tentunya kita sudah cukup mapan untuk menggunakan sistem demokrasi. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera.